Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Arizki. Saya mahasiswa KKN Universitas Antakusuma, jurusan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas pentingnya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Pembahasan ini merupakan kegiatan dari program KKN pendukung saya pribadi. Kegiatan ini juga merupakan bentuk sosialisasi saya kepada masyarakat. Di sini sudah saya buat beberapa pembahasan tentang tindak pidana korupsi. Tanpa mengurangi banyak waktu, alangkah baiknya kita langsung ke pembahasan saja. Pengertian tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi yaitu teori willingness and opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Dampak korupsi yang paling umum antara lain yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menegaskan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dalam Undang-Undang Tipikor tercantum hukuman dan denda bagi pelaku korupsi atau yang disebut koruptor. Di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, koruptor mendapat hukuman dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pelaku korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda minimal 50 juta dan maksimal 1 miliar. Sedangkan orang yang dengan sengaja mencegah secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi juga dapat dipidana. Di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda minimal 150 juta dan maksimal 600 juta. Berikut 3 strategi pemberantasan korupsi menurut KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi perbaikan sistem. Sistem yang berjalan di Indonesia dinilai masih banyak yang memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Agar tidak bisa melakukan korupsi, diperlukan beberapa upaya perbaikan sistem. Mendorong transparansi penyelenggara negara, seperti yang dilakukan KPK, menerima pelaporan-laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, dan juga gratifikasi. Memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Modernisasi pelayanan publik dengan teknologi digital atau pelayanan publik secara online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Edukasi dan kampanye dilakukan agar orang tidak mau melakukan korupsi. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Sasaran edukasi dan kampanye anti korupsi tidak hanya kalangan umum dan mahasiswa, tapi juga anak usia dini yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Strategi represif
ini bertujuan agar orang takut melakukan korupsi. Upaya ini diwujudkan dalam upaya penindakan hukum untuk membawa koruptor ke pengadilan. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat, atau KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Di sini peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi Indonesia. Yang pertama, hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Yang ketiga, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang keempat, hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30 hari. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta penghargaan pemerintah kepada masyarakat. Jadi, sangat diharapkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi, meskipun dalam hal yang sangat kecil yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini akan saya berikan juga kesimpulan dan saran terhadap pembahasan tersebut. Kesimpulannya, dalam pembahasan kali ini dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi beberapa aspek, yaitu aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi, bidang demokrasi, dan kesejahteraan negara. Sarannya, saya berharap program yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat dan berkesinambungan meskipun KKN telah dilaksanakan dan sudah berakhir. Semoga masyarakat dapat mengembangkan potensi diri dan lebih menyadari bahwa pentingnya menerapkan hukum demi memberantas korupsi di kehidupan kita. Dengan adanya kegiatan penyuluhan yang saya sampaikan, diharapkan masyarakat setempat sadar akan hukum dan taat dalam mematuhi hukum yang berlaku agar menumbuhkan masyarakat yang cerdas dan damai dalam bermasyarakat. Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk masyarakat umum, terlebih khusus untuk diri saya sendiri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.